bisa, karena nama itu terpatuk pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Rahmat dengan YouTube channel Sobat Rahmat, konten bebas dan pastinya berkualitas. Sorry banget nih karena baru mulai buat konten lagi buat sobat semua. Tapi kali ini saya akan membuat sebuah konten untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dari konten saya yang ini, tentang cara merubah data peserta BPJS Kesehatan atau KIS melalui aplikasi terbaru 2020 JKN Mobile. Oke, bagi sobat semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, nyalakan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jadi ini saya akan membuat konten yang berjudul tentang Q&A, menjawab pertanyaan teman-teman terkait di konten saya yang tentang BPJS Kesehatan. Sebelumnya saya minta maaf jika nanti saya menjawabnya masih ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab sesuai dengan yang pernah saya pelajari di dalam dunia karyawan lah gitu. Karena sebelumnya pernah kerja di salah satu perusahaan di mana tugas saya adalah mengurus karyawan. Salah satunya adalah mengurus BPJS karyawan. Oke, saya akan menjawab semua pertanyaan yang masuk ke kolom chat konten saya. Yang pertama dari Puji Yulianti, cara merubah tanggal lahir. Ingat ya teman-teman, untuk merubah tanggal lahir itu jadi gini, membuat BPJS Kesehatan itu data awalnya yang dilihat adalah data dari Dukcapil. Artinya data berdasarkan KTP yang terupdate. Misalkan teman-teman punya tanggal KTP-nya itu tertulis tanggal 12, misalkan tanggal 12 Februari misalkan. Nah, lalu teman-teman punya data di BPJS Kesehatan 12 juga, misalkan ya 12 Februari juga. Nah, lalu teman-teman mau merubah tanggal, mungkin karena tanggalnya tidak sesuai dengan akta kelahiran sehingga teman-teman rubah. Otomatis pasti teman-teman rubah dulu kan di Dukcapil. Ya, jadi harus dirubah dulu di Dukcapil, datanya dulu diperbaharui dulu bahasanya. Jadi setelah diperbaharui datanya, baru teman-teman bisa mengupdate kembali kartu BPJS Kesehatannya. Gitu ya. Semoga bisa terbantu untuk jawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang kedua, Bang, kalau NIK bisa dirubah di aplikasi JKN tidak ya? Saya jawab satu-satu dulu ya. Merubah NIK tidak bisa ya teman-teman. Jadi bisa ya sobat, karena NIK itu paten dari data dari Dukcapil. Jadi itu tidak bisa. Karena pada dasarnya membuat kartu BPJS Kesehatan itu berdasarkan data di Dukcapil atau data di KTP teman-teman. Artinya data KTP yang sudah terupdate atau terbaru. Soalnya saya mau daftarkan kakak saya peserta dari perusahaan pindah ke Mandiri. Oke, jadi kalau untuk merubah data dari perusahaan ke Mandiri itu tidak bisa ya teman-teman, karena peraturan terbaru bahwa setiap karyawan yang bekerja di perusahaan manapun yang terdaftar BPJS Kesehatannya maka wajib didaftarkan. Itu wajib didaftarkan, artinya wajib. Pertanyaan dari Rifki Asri, kalau saya sudah berubah namanya terus saya mencetak kartunya gimana? Oke, tergantung ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah berubah datanya secara mandiri, berarti teman-teman langsung cetak kartunya di BPJS Kesehatan terdekat. Itu satu. Kedua, kalau misalkan teman-teman punya data sudah dirubah dari perusahaan, artinya perusahaannya bantu rubahkan. Nah, biasanya ya, itu ada surat resmi langsung dari perusahaan untuk teman-teman cetak sendiri, atau perusahaan yang bantu mencetakkan. Itu tergantung opsinya, setiap perusahaan beda soalnya. Terus dari Zuli Al-Amin, kalau ganti nama di mobile JKN bisa nggak ya? Nggak bisa, karena nama itu terpatuk pada data Dukcapil atau KTP teman-teman. Nah, dari pertanyaan Dodi Kurniawan, Mas, kalau merubah NIK gimana? Ingat ya teman-teman, NIK tidak bisa dirubah. Jadi pada saat teman-teman daftar BPJS Kesehatan, salah satu data yang diminta adalah NIK, dan NIK itu tidak bisa dirubah. Ya, ketika NIK teman-teman sudah masukkan, terus misalkan teman-teman bilang, KTP saya sudah terupdate yang terbaru. Nah, biasanya kalau terupdate itu dia akan otomatis berubah, atau kalau memang berubah bisa dilaporkan langsung ke BPJS Kesehatan. Jadi mereka bantu mengupdate atau memperbaharui. Pertanyaan dari Alfian Gaming, cara cetaknya di mana? Nah, cara cetaknya itu di BPJS Kesehatan, langsung di BPJS Kesehatan setempat. Dan itu prosedurnya ada dua. Kalau misalkan teman-teman
mendaftar sebagai peserta mandiri, berarti teman-teman bisa langsung cetak pribadi sendiri langsung ke sana. Nah, kalau teman-teman terdaftar sebagai perusahaan, tergantung apakah perusahaannya bisa langsung membantu mencetakkan. Kalaupun perusahaan tidak bisa membantu mencetakkan, biasanya mereka akan memberikan surat rekomendasi, surat di mana surat itu teman-teman bisa langsung kasihkan ke pihak BPJS Kesehatan, nanti mereka bantu mencetakkan. Pertanyaan dari Iman JH, kawan, mereset akun di JKN gimana ya? Kasih solusi kawan. Oke. Jadi solusinya untuk mereset akun di JKN itu gampang. Jadi biasanya ketika kita sudah terdaftar akunnya kita di JKN Mobile, itu teman-teman tinggal klik lupa password. Tinggal klik aja lupa password. Nah, nanti itu dibantu untuk dikirimkan link password barunya atau perubahan passwordnya di email teman-teman. Jadi di JKN Mobile itu yang bisa dirubah itu pertama email itu bisa dirubah, terus kedua alamatnya itu bisa dirubah, tapi khusus untuk nomor induk KTP atau NIK, nama, terus tempat tanggal lahir itu tidak bisa dirubah. Itu datanya otomatis akan langsung berubah jika memang sudah ada pembaruan data dari teman-teman. Dari Ahmad J, saya maksudnya nggak bisa bang, padahal tanggal lahir benar sesuai KTP sama yes. Yang jelas intinya kalau pada saat login teman-teman harus pastikan nomor JKN-nya udah betul-betul sesuai, passwordnya udah betul-betul benar, pasti bisa masuk. Kalau memang nggak bisa, nanti teman-teman bisa langsung klik lupa password. Ini ada pertanyaan dari Dewi Yana, sudah saya perbarui cara cetak asli di mana yang tolong ya yang tahu jawab. Jadi untuk cetaknya teman-teman tetap bisa di BPJS Kesehatan setempat ya, di situ. Kecuali teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, bisa dicetak langsung dari perusahaannya, atau mungkin perusahaan bisa memberikan rekomendasi ya, surat rekomendasi untuk mencetakkan. Kalau rubah jenis kelamin bisa nggak ya? Soalnya jenis kelamin anak saya perempuan, tapi dari BPJS laki-laki. Pada dasarnya seperti tadi saya katakan, data BPJS dibuat berdasarkan data KTP-nya. Jadi kalau memang data KTP-nya ada kesalahan pada jenis kelamin, saya sarankan untuk dirubah terlebih dahulu, lalu bisa diupdate agar ini otomatis tidak ada kesalahan yang keluar dari jenis kelamin yang sudah terupdate ya. Min, saya sudah ganti alamat di JKN Mobile, perubahan data alamatnya, tapi kenapa pas kita diganti alamatnya masih yang lama bukan alamat yang baru? Oke, jadi ketika teman-teman sudah berubah data alamatnya, terus di kartunya masih belum ada perubahan, itu menunggu diverifikasi dulu ya, paling lama 3x24 jam. Apabila selama 3x24 jam belum ada perubahan, teman-teman bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatannya. Pertanyaan dari Andre, bang, punya aneh nick yang di KTP sama di JKN Mobile, JKN kok beda ya? Terus gimana ya? Cuma beda di angka akhirnya aja sih. Kalau cuma beda di angka, itu bisa langsung teman-teman update saja di BPJS Kesehatan. Tapi biasanya kalau memang sudah terupdate KTP-nya, itu biasa otomatis ngikutin ya. Ini ada pertanyaan dari Blackpink. Boleh nanya nggak? Ini ada tetangga saya, suaminya yang punya BPJS BPI, tapi istrinya nggak punya. Ada saran nggak untuk menambahkan keanggotaan BPJS BPI ya? Jadi untuk penambahan peserta PBI itu harus melapor dulu ke kelurahan bahwa teman-teman berhak untuk menerima bantuan BPJS PBI. Di channel bang, kalau BPJS gratis dari pemerintah nggak bisa dirubah ya mas? Kalau dari pemerintah nggak bisa dirubah ya teman-teman. Yang bisa dirubah itu hanya dari BPJS Kesehatan Mandiri atau perusahaan. Pertanyaan dari Yana Fauzan, kak, buat ngurus BPJS dari perusahaan ke Mandiri dengan keterangan keluar dengan kemasukan itu gimana ya kak? Bisa nggak lewat aplikasi JKN Mobile? Pada dasarnya teman-teman, peraturan terbaru dari pemerintah bahwa setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan menerima upah itu wajib didaftarkan BPJS Kesehatannya. Itu hukumnya sudah wajib ya, sudah bukan sunnah lagi, itu sudah wajib. Jadi memang wajib didaftarkan, tidak bisa keluar kecuali mereka kerja baru keluar. Karena itu nggak bisa kecuali kalau teman-teman kerja di sebuah perusahaan dan ternyata pas dicek statusnya teman-teman adalah penerima PBI, bantuan BPJS dari pemerintah, nah itu bisa keluar, tapi dengan catatan keluar masuk ke punya perusahaan. Oke sobat, jadi itu tadi pertanyaan yang sudah saya bantu jawabkan buat teman-teman. Apabila dari jawaban saya tadi ada kekeliruan, pertama saya ucapkan permohonan maaf saya sebesar-besarnya, karena kebenaran adalah milik Allah SWT. Saya hanya bisa membantu menjawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Apabila ada kekeliruan, tolong teman-teman bisa bantu
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih Sobat Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.